Tim kampanye nasional memprediksi usai penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU, akan ada parpol pengusung Anies dan Ganjar yang akan bergabung. Sementara saudara, sebelumnya putusan MK digelar, Prabowo Subianto juga telah berkomunikasi dengan sejumlah ketua umum partai politik di luar partai pengusungnya. Kita bahas bersama juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto Gibran, Pak Wihadi, dan juga politisi Nasdem Bestari Barus serta pengamat politik Profesor Ikrar Nusa Bakti. Saya akan ke Pak Bestari terlebih dahulu. Selamat sore Pak Bestari. Ini masih ada pertemuan antara Caimin dan juga Pak Surya Paloh? Masih berlangsungkah? Ya, iya, masih di Bahas apa? lantai 20. Ya, Bahas apa Pak? membahas tentu seputar pemilu lah, gitu. Gimana kan kemarin kan Partai Nasdem mengusung dua paslon Anies dan Caimin, ya selayaknya setelah itu selesai maka Bung Anies dan Caimin melaporkan hasil akhir daripada pemilu 2024. Itu kira-kira. Apakah sudah ada kepastian akan merapat ke presiden terpilih? Bahwa Pak Prabowo sendiri selesai pemilu itu kan sudah pernah datang ke mengunjungi Partai Nasdem, bertemu dengan jajaran pengurus Partai Nasdem dan Bang Surya selaku Ketua Umum, disambut dengan baik, dan ada ajakan kepada umum lah ya, secara umum Pak Prabowo itu pada konferensi pers di Nasdem itu menyampaikan, mengajak seluruh anak bangsa ini untuk bersama-sama membangun negeri ini ke depan. Kan itu. Oke, baik. Saya ke Pak Wihadi. Tapi sampai saat ini memang belumlah menjadi concern prioritas daripada Partai Nasdem kaitannya dengan bergabung koalisi. Belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana ya. Saya ke Pak Wihadi kalau gitu. Pak Wihadi, mengajak seluruh anak bangsa. Ini kan yang memang selalu diucapkan oleh Pak Prabowo. Sampai sore hari ini sudah siapa saja yang baru merapat? Ya masih seperti yang dulu sebelum keputusan MK. Ini kan keputusan MK barusan kemarin. Ya. Nah, tentunya kan tetap bahwa Pak Prabowo yang disampaikan pada saat pidato kemenangan waktu PIKON adalah mengajak seluruh elemen bangsa ini membangun. Karena Pak Prabowo sadar bahwa untuk membangun bangsa ini tidak bisa sendirian. Pasti membutuhkan semua anak bangsa ikut terlibat. Nah, ini kan baru keputusan MK, ya nanti kita tunggu siapa saja yang nanti menjalin komunikasi kembali, dan untuk menentukan langkah berikutnya, ya kita bersama-sama sekarang ini pemilihan presiden sudah selesai, dan gini waktunya kita untuk bersama-sama kita menatap. Tapi sinyal-sinyalnya ada tidak Pak Wihadi? Dari sepanjang kemarin sore atau malam sampai sore hari ini? Ya, sinyal itu sudah tentunya bukan hanya sekarang saja, sebelum MK pun kan Pak Prabowo juga sudah mengunjungi Pak Surya Paloh seperti yang disampaikan oleh Pak Bestari tadi, dan komunikasi sudah demikian akrab. Ya, saya kira ini sudah suatu pertanda bahwa memang dibutuhkan juga yang bagaimana kebersamaan dan penyatuan daripada visi kita untuk sama-sama bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Jadi ini tinggal nanti selangkah kembali, tentunya karena kami sadar bahwa partai-partai politik ini sendiri pun tentunya dalam memberikan suatu keputusan pasti melalui tahapan-tahapan Rakernas ataupun mungkin juga Rapimnas. Nah, ini tentunya semuanya memang kita masih ada waktu, dan komunikasi tentunya masih bisa dijalin untuk menyamakan visi misi kita semuanya untuk bagaimana membangun bangsa ke depan ini. Prof Ikrar, kalau Anda melihatnya setelah putusan MK, apalagi besok kan KPU akan menetapkan presiden terpilih, apakah peta politik akan berubah secara signifikan, atau apakah parpol-parpol yang sebelumnya berlawanan akan merapat ke Prabowo Gibran? Ya, kalau dari pandangan saya ya, saya melihat bahwa tentunya banyak partai ya mungkin yang akan bergabung dengan
pasangan Prabowo Gibran gitu kan. Dan itu juga tidak aneh buat saya karena saya beri contoh misalnya PKB sendiri kan sebelum mendukung apa nama itu Anies Baswedan itu juga adalah pasangannya Prabowo tadinya ya untuk maju dalam Pilpres 2024 ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga PKB dalam sejarah politik di Orde Reformasi ini itu juga tidak pernah berada di oposisi ya. PKB selalu mendukung siapa yang menang di dalam pemilu ya, bahkan bergabung dengan partai yang akan menang di dalam pemilu. Itu yang kita lihat ya. Nah, kalau Nasdem kita juga tahu bahwa Nasdem dengan Gerindra itu kan awalnya juga satu ideologi yang sama yaitu golongan karya ya, dan kemudian kita juga tahu setelah pemilu usai itu Pak Prabowo sendiri kan sudah berkunjung ke markas Nasdem di Godangdia ya, jadi itu suatu hal yang tanda-tandanya sudah sangat kuat ya, walaupun kita juga belum tahu apakah kemudian PKS ya yang juga kayaknya memberikan sinyal-sinyal ingin bergabung ya, dan kemudian apakah ini juga akan bergabung karena bagaimanapun di situ juga ada orang-orang yang dulu menjadi bagian dari PKS ya yang sekarang masuk dalam Partai Gelora yang tidak masuk ke dalam parlemen dalam pemilu legislatif tahun 2024 ini ya. Kalau PDIP kita juga belum tahu apakah PDIP akan melanjutkan posisi politiknya bahwa kalau dia kalah di dalam pemilu presiden dia akan tidak masuk ke dalam kabinet yang dibentuk tersebut ya. Jadi akan melanjutkan posisi PDIP sebagai partai yang akan menjadi tapi gini Prof. Ikrar, penyeimbang itu. Untung ruginya adakah ketika Nasdem ataupun PKB akan bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran nanti? Oh, yang jelas ya, yang jelas buat pasangan Prabowo Gibran ini sangat menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena kalau sekarang misalnya gabungan partai yang ada di koalisi 02 itu perolehan kursinya hanya 48, sekian persen ya, itu kan sedikit di bawah 50%. Kalau misalnya Nasdem dan PKB masuk saja itu sudah lumayan karena itu sudah berada di atas 50% ya. Dan buat Nasdem dengan PKB sendiri ini juga akan mendapatkan keuntungan posisi ya, posisi politik sebagai partai yang kemudian mendapatkan kursi di kabinet kan begitu. Tapi kalau buat PDIP saya pikir bahwa PDIP tidak merasa takut ya untuk berada di luar pemerintahan karena itu sudah pernah dilakukan bahkan bersama Gerindra pada era Susilo Bambang Yudhoyono begitu. Pak Bestari, kalau tadi Prof. Ikrar secara kesimpulan garis besar menyebutkan kira-kira sama-sama menguntungkan kalau Nasdem bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Betul seperti itu, hitung-hitungannya sudah ada belum? Nah, saya kira begini, bahwa kita tidak selalu berpartai ini, bernegara ini menghitung untung dan rugi. Indonesia bangsa yang besar, yang kemudian mempunyai peran penting di dunia, perlu kita jaga bahwa harus bersama-sama mengelola bangsa ini ya. Namun Nasdem bukan pada posisi kemudian menerapkan syarat-syarat apabila kita ingin diajak bergabung dan sebagainya. Kita sudah terbiasa dengan tanpa mahar, tanpa syarat. Kalau hitung-hitungannya hanya sekedar untuk dikasih menteri, bukan itu concernnya Nasdem. Tapi lebih kepada bagaimana kemudian keberadaan satu pemerintahan itu membawa kebaikan bagi seluruh anak bangsa. Saya kira itu. Oke, kalau Pak Wihadi gimana Pak Wihadi? Kira-kira apakah akan memberikan syarat ataupun hitung-hitungan politik jika nanti ada partai-partai yang sebelumnya berlawanan akan bergabung ataupun merapat? Ya, kembali lagi pada apa yang disampaikan, ini adalah merupakan ajakan ini dalam hal kemarin sudah ada mungkin suatu kompetisi pilpres yang kemudian perlu adanya suatu rekonsiliasi yang ini juga kita lihat bahwa tahun 2019 bagaimana Pak Prabowo juga bersama-sama dengan Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi, dan ini adalah memang suatu hal rekonsiliasi ini dibutuhkan untuk bagaimana kita melihat satu pembangunan yang lebih baik dan ketertiban negara atau kestabilitasan daripada negara ini
akan lebih bisa dirasakan oleh rakyat banyak kalau misalnya ada satu rekonsiliasi yang bersama-sama, tidak ada satu polarisasi. Nah, disinilah memang hal-hal yang memang sama-sama adalah merupakan suatu pemikiran daripada kebesaran daripada semua partai-partai politik bahwa Indonesia ini butuh suatu ketertiban, ketenangan dalam melakukan pembangunan untuk bernegara. Nah, inilah apa yang dinamakan suatu setelah selesainya Pilpres ini bersama-sama. Nah, semuanya kalau kita bicara untung rugi, semuanya adalah untuk rakyat Indonesia. Jadi ini bukan untuk siapa yang untung, siapa yang rugi, tetapi dengan adanya kebersamaan kita semua, rakyat Indonesia lah yang diuntungkan. Karena bagaimanapun juga pembangunan ini adalah untuk rakyat Indonesia, sehingga kita bersama-sama bagaimana dengan kalau kita tenang, semuanya kita bersama-sama mempunyai pemikiran sama untuk membangun negara ini. Prof. Ikrar, jika rekonsiliasi lebih besar dinilai Pak Wihadi akan menguntungkan rakyat, benar seperti itu? Bukankah dalam bicara soal kemajuan bangsa juga diperlukan pengawasan yang secara teratur dan berjenjang? Iya, yang namanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia itu tidak harus kemudian semua yang berkompetisi di dalam politik ya, khususnya untuk jabatan presiden wakil presiden, kemudian tumplek-plek masuk ke dalam pemerintahan. Itu namanya bukan persoalan demokrasi, itu bukan persoalan gotong royong politik ya. Demokrasi itu membutuhkan adanya kelompok-kelompok partai ya yang tidak dalam posisi yang selalu berseberangan dengan pemerintahan, bisa saja ini tidak duduk di dalam pemerintahan tapi juga memberikan misalnya kritikan dan juga tinjauan mengenai jalan mana yang harus ditempuh, karena tanpa adanya kelompok yang berada di luar pemerintahan itu tentunya yang namanya jalannya pemerintahan juga akan boleh dikatakan salah begitu. Saya beri contoh misalnya ya, apa yang dikatakan juga oleh politisi-politisi muda Golkar ya, mengatakan bagaimana pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini ya, khususnya di parlemen ya, ketika hampir semua partai politik besar itu ada di dalam koalisi Jokowi Ma'ruf Amin, itu proses perundang-undangan itu boleh dikatakan berjalan secara tidak natural sebagaimana mestinya ya. Misalnya teman-teman di Golkar juga menyatakan bagaimana undang-undang mengenai Omnibus Law, undang-undang mengenai IKN atau undang-undang lain yang tentunya tidak seluruhnya menyenangkan atau mementingkan rakyat banyak ya, termasuk juga orang-orang yang ada di level bawah begitu. Prof. Ikrar, kan kalau kita lihat ke belakang kemarin ini Prabowo ingin sekali bertemu dengan Bu Mega. Apakah sosok Presiden Jokowi ini menjadi apa ya, bisa dibilang penghalang untuk keduanya bersatu, Prabowo dan Mega dalam kabinet baru? Saya terus terang ya tidak berani mengatakan apakah penghalang atau tidak, tapi informasi yang juga saya miliki ya, termasuk juga dari teman-teman Partai Golkar ya, mengatakan bahwa kelihatannya Pak Jokowi tidak begitu nyaman ketika kemudian Pak Roslan itu ya, Pak Roslan itu menyatakan pada saat Idul Fitri ke rumahnya Bu Mega itu menyatakan bahwa kayaknya akan ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Tapi buat saya Pak Prabowo memang harus menurut saya mengadakan pertemuan itu ya, tanpa melihat apakah Pak Jokowi itu menjadi penghalang atau bukan. Kenapa demikian? Karena beliau juga harus menunjukkan bahwa beliaulah yang akan menjadi pemimpin bangsa kita ya dalam 5 tahun ke depan. Dan karena itu sejak saat ini beliau harus sudah menunjukkan bahwa ini tergantung kepada saya, bukan kepada Jokowi lagi ya. Nah ini yang menjadi persoalan ini adalah buat transisi pemerintahan itu memang terlalu lama. Kita masih mengikuti tradisi lama di mana waktu itu pemilu presiden dan legislatif itu dipisah. Makanya sekarang ada transisi yang makan waktu sampai 6 bulan lebih ya, dan itu yang menyebabkan presiden terpilih Prabowo Subianto itu
mengalami kesulitan di Ya, dalam baik, kami tangkap. cepat proses transisi itu. Kami tangkap, Prof. Pak Wihadi, sinyal ataupun komunikasi dengan PDIP sejauh ini seperti apa? Apakah sudah ada sinyal lanjutan setelah Lebaran kemarin? Ya tetap saja bahwa memang tetap ada komunikasi di tingkat pelaksana, di tingkat ketua harian, dan juga kita melihat bahwa beberapa kali juga komunikasi antara Gerindra dengan PDI Perjuangan itu tetap terjalin, dan hanya menunggu waktunya saja kapan ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Itu kan selalu yang disampaikan dalam berbagai kesempatan. Dan Ibu Puan sendiri kan juga sudah sempat juga menyatakan hal tersebut. Jadi saya kira ini adalah menunggu waktunya saja, karena kan semuanya kemarin kan masih menunggu hasil MK. Nah ini kan hasil MK juga baru kemarin, dan mungkin besok baru KPU secara resmi akan mengumumkan hasil daripada Pilpres yang sudah terjadi di 2024 ini. Jadi ini adalah rangkaian yang memang perlu ada kesabaran dan komunikasi tetap terjalin untuk semuanya, di mana semuanya ini adalah kebaikan bangsa dan negara ini. Dan setelah Pilpres yang mana banyak permasalahan-permasalahan, banyak juga yang mungkin perlu diselesaikan setelah Terakhir ke Pak Bestari, kapan kira-kira kepastiannya Partai Nasdem ini akan menentukan apakah akan bergabung dalam kabinet atau menjadi oposisi? Ya tentu kita menunggulah. Artinya begini, tadi sudah saya sampaikan itu bukan menjadi prioritas. Hari ini kita masih mengawal para kader kita yang sedang harus diperjuangkan di tingkat Mahkamah Konstitusi, yang sedang bersengketa dengan kawan-kawan dari partai politik lain. Itu yang mesti menjadi concern kita. Dan ini kan masih lama, tunggu dulu pelantikan, baru kemudian menyusun kabinet. Masih panjang waktu untuk itu. Yang terpenting adalah bahwa ajakan Pak Prabowo untuk bersama-sama untuk berjuang untuk Indonesia yang lebih baik, itu kita sambut sangat baik dan positif. Saya kira itu. Oke, hitung-hitungannya apa untuk bergabung atau tidak bergabung? Saya kira ini yang perlu kita dalami terlebih dahulu. Kita lihat apakah platform perjuangan Pak Prabowo dan Pak Gibran itu akan ada titik temunya dengan apa yang menjadi kita punya moto perjuangan gerakan perubahan atau yang lainnya gitu ya. Itu nanti kita satukan semua, barulah kemudian kita akan memutuskan. Ataupun kalau ada ajakan, kalau tidak ya bagaimana, kan begitu. Jadi masih nunggu ya? Nah, nggak mungkin itu ada di kita gitu. Tentu ada Tapi di sinyalnya kan sana. kuat sekali kalau Pak Surya Paloh tadi semalam berbicara. Begini, bahwa kemudian kita merespon sangat baik ajakan Pak Prabowo sebagai sesama anak bangsa untuk negara bangsa ini jauh lebih baik lagi, itu fine saja. Itu saya kira itu normatif ya. Tapi siap juga kalau jadi oposisi. Kemudian bergabung dalam koalisi perlulah pendalaman, kan begitu. Bergabung itu ataupun mendukung itu kan tidak mesti kemudian kami harus dapat sekian menteri nih, enggak begitu kalau Nasdem. Kita itu udah terbiasa tanpa mahar, tanpa syarat. Saya kira itu. Tapi siap juga kalau jadi oposisi ya, Pak Bestari ya? Ini adalah dua pilihan yang baik. Dua-duanya baik bagi bangsa ini. Baik, terima kasih Pak Bestari Barus, politisi Nasdem, dan juga Pak Wihadi, terima kasih. Dan Prof. Ikranusa Bakti sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.